Lewat mimbar medsos ini saya tegaskan, lekaslah kau untuk berbenah diri ruhaniyahmu terhadap Allah sebelum Anda dipanggil oleh Allah dalam bentuk kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin malam hari ini penjelasan kami tentang masalah mata hati dianggap sangat ekstrim, dianggap sangat di mata umum ya, dianggap sangat kejam mungkin ya, sehingga secara umum mestinya itu dirahasiakan, nggak boleh dibahas secara umum, tetapi tetap saya bahas secara umum. Mungkin ini juga dianggap tabu karena memang belum pernah masyarakat umum itu mendengarkan. Tapi apapun alasannya, tetap hal ini saya sampaikan, sebab tidak ada keraguan, hijab pada diri saya atas ketakutan untuk menyampaikan hal ini. Tidak. Ingat, ana nadhirum mubin, saya sebagai lapangan saja, saya hanya sebagai lapangan Allah untuk menyampaikan. Tidak ada rasa keraguan pada diri saya, walaupun dirasa ini sangat tabu. Ini nanti kita bahas, kita kupas tuntas. Urusan yang merasa tersinggung, mohon maaf saya juga. Entah Anda tersinggung dikarenakan kekayaan Anda, kealiman Anda, kebagusan ibadah jasmani Anda, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan tausiah dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa kita ambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk pada satu materi yang paling penting. Materi pada malam hari ini adalah tentang masalah mata hati, matanya ruh. Sedangkan mata hati atau matanya ruh itu dalam kelompok manusia terbagi menjadi dua. Pertama adalah mata hati yang buta, yang sering kita sebut sebagai golongan ahli hijab. Dengan kebutaan mata hati tersebut, selama manusia baik di dunia maupun akhirat tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Ruhaniyah tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Dan apa yang menjadikan mata hati kita buta? Lawang asalnya tidak buta.
sehingga disebut sebagai ahli hijab itu di situ. Satu jawabannya karena mata hati kita telah tertutup oleh al-mukawwanat. Apa al-mukawwanat? Al-aghyar. Bahasa kitab disebut al-aghyar, yaitu sesuatu yang menggiurkan rohani, sesuatu yang menjanjikan terhadap rohani akan kebahagiaan, akan ketenangan. Kalau bahasa Quran Allah katakan adalah hubbus syahawah. Itulah yang menjadikan rohani kita, mata ini tertutup atau terhalang. Dengan begitu maka rohaniah seseorang tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah, baik di dunia maupun setelah di dunia. Kepastian hukum ini sudah Allah jelaskan dalam salah satu surah, dalam satu ayat. Barang siapa ketika saat di dunia, Al-Isra ayat 72, surat yang ke-17 ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Ini kepastian hukum. Sudahkah difikir oleh umat manusia, khususnya umat Islam yang sudah punya pedoman yang tidak la syarikalak, yang tidak bisa diragukan? Mengapa kita umat manusia khususnya Islam lalai dengan hal ini? Karena mereka disibukkan ruhaniyah itu bersukaria dengan nafsunya lewat kesenangan dunia. Sampai Allah berjanji terhadap hambanya siapapun tanpa mengenal nasab, keturunan, tidak, siapapun hamba, mangkana yarju liqa rabbi, mangkana yarju liqa Allah. Al-Ankabut ayat 9. Allah sampai berjanji terhadap hambanya, barang siapa yang mempunyai satu keinginan untuk bertemu aku, kata Allah, pasti akan ku setting, pasti akan ku berikan waktu momen yang tertentu. Itu Allah janji sudah. Anda semua gak usah ragu, saya kok lama tidak wusul-wusul gimana, gak usah ragu. Sejak kapan kau khawatir terhadap Allah? Jangan pernah ragu. Allah sudah janji nih, pasti akan ku skenario waktunya nanti untuk bertemu aku. Al-Ankabut ayat 5. Ayat ini jangan Anda tafsirkan secara muhakamah.
Ayat ini harus sampai terjemahkan dengan ayat mutasyabbihah. Sudut hakikatnya, jangan sudut syariahnya. Bapak Ibu, jujur saya prihatin terhadap umat manusia, khususnya umat Islam. Pedoman sudah dibuka lebar, hujah pun sudah dibekalkan terhadap umat Islam. Tinggal umat Islam itu menerima, menghayati, selanjutnya melakukan. Mengapa tidak mau? Hal itu memang Bapak Ibu banyak alasan-alasan tertentu mengapa umat Islam ruhaniyahnya itu tidak difikirkan, hanya memikirkan jasmaniyah. Sampai ada yang berani mengatakan bahwasanya ibadah apapun secara fisik itu adalah bekal akhirat, padahal tanpa dibarengi dengan makrifat Allah. Ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Otomatis kita sebagai umat dangkal, sibuk memperhatikan perilaku jasmani, sementara perilaku rohaniyah dia lalaikan. Aku tanya sekarang, kalau kau meninggal, jasadmu kemana? Ruhaniyahmu kemana? Mana yang dipanggil Allah? Mana yang dituntut Allah untuk kembali? Mana? Jasmani atau rohani? Inilah kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, dangkal akan hal itu, sehingga kita sibuk beribadah secara jawareh, secara jasmani saja, tanpa difikirkan rohaniyahnya itu bagaimana. Boleh, dan itu baik, tapi Anda tidak tahu yang lebih penting daripada itu, ruhaniyahmu. Bapak Ibu, memang kalau sudah menyentuh terhadap ruhani, itu tidak membicarakan dunia, tidak membicarakan finansial, tidak membicarakan badokani jasma. Ngerti badokani? Jeglakani itu loh, makanannya jasmani enggak. Lewat mimbar medsos ini saya tegaskan, lekaslah kau untuk berbenah diri ruhaniyahmu terhadap Allah sebelum Anda dipanggil oleh Allah dalam bentuk kematian. Kita memang dilalaikan oleh nafsu dalam diri kita tentang kematian, lalai. Padahal siapa yang bisa menjamin kalau besok kita masih ada di dunia? Gak ada yang bisa menjamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin malam hari ini penjelasan kami tentang masalah mata hati dianggap sangat ekstrim, dianggap sangat di mata umum ya, dianggap sangat
kejam, mungkin ya, sehingga secara umum mestinya itu dirahasiakan, nggak boleh dibahas secara umum, tetapi tetap saya bahas secara umum. Mungkin ini juga dianggap tabu karena memang belum pernah masyarakat umum itu mendengarkan. Tapi apapun alasannya, tetap hal ini saya sampaikan, sebab tidak ada keraguan, hijab pada diri saya atas ketakutan untuk menyampaikan hal ini, tidak. Ingat, ana nadhirum mubin, saya sebagai lapangan saja, saya hanya sebagai lapangan Allah untuk menyampaikan. Sesungguhnya sumber semuanya itu datangnya dari Allah. Tidak ada rasa keraguan pada diri saya, walaupun dirasa ini sangat tabu. Pertama tadi, ruhaniyah manusia matanya buta. Yang kedua, ruhaniyah manusia kelompok yang kedua matanya tidak buta, yang asalnya buta. Ini nanti kita bahas, kita kupas tuntas. Urusan yang merasa tersinggung, mohon maaf saya juga. Entah Anda tersinggung dikarenakan kekayaan Anda, kealiman Anda, kebagusan ibadah jasmani Anda, terserah. Sekarang aku prei koreng. Tahu prei koreng? I know reckon you. Wah. Sakit dilanjut ya. Tolong yang tidak suka, khususnya yang belum mengenal akan hal ini, mendengarkan atau merasa alim di dalam syariat dan thariqahmu, aku mohon maaf terlebih dulu. Sebelumnya saya minta maaf sebab tidak ada rasa benciku padamu menyinggung akan hal ini, enggak, sungguh tidak. Sehingga pada malam ini mengapa kopluk kudi blesekno, lah ndasku iku ukurane 5, kupluke ukurane 7. Nah, ngene iki ditafsiri nangane biasa itu, oh metune 5 7. Yes, tutuk kuno. Biyen cah, saiki wis uga, ngoten lho. Wis. Qala musannifu rahimahullah. Mengapa manusia itu ruhaniyahnya sekarang sudah di posisi ahli syuhud, tidak buta? Asalnya itu tidak buta, kemudian buta, sebelum kembali kepada Allah tidak buta lagi. Itu golongan manusia yang sudah disebut sebagai Allah kekasih. Asalnya itu umpama kula duwe garwa si A, wis berhubung gak cocok minggat si A. Si A minggat, kemudian pengen bali maneh. Lho iku lho. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minangka seperti itu. Seperti itulah manusia itu. Pun. Su'aul basirah. Nah iki khusus kita bicara tentang hakikat makrifat tauhid la ilaha illa anta wa ana.
Ini nggak pernah dikenalkan di tengah masyarakat, nggak pernah. La ilaha illa anta. Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ini ya, kalau nggak salah ayatnya berapa saya lupa, menceritakan tentang Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Engkau. Anta iki Pak ya. Iki berarti sudah dekat. Kita sudah tidak membahas la ilaha illallah tauhid, la ilaha illahuwa, tidak. Itu jasmani. Untuk mengatur ibadah jasmani atau ibadatul jawareh lewat tauhid la ilaha illallah wa huwa, syariat dan thariqah. Mohon maaf jikalau di antara Anda ahli syariah, ahli thariqah, menengah ke atas, mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Bukannya saya benci, enggak, hanya satu, saya supaya perilaku rohaniah Anda itu betul-betul bermutu terhadap Allah, naiklah ke la ilaha illa anta, berarti hakikat. Allah itu sudah dekat, kita merasa dekat terhadap Allah. Sebab apa Allah merasa dekat? Kita merasa dekat. Ini kalau Rasulullah membahas itu sudah tidak iman lagi, tapi ihsan. Islam kaitannya kan kafir. Kemudian Islam membaca syahadat. Iman berarti melakukan apa bentuknya hukum-hukum di dalam Islam. Ninggalno larangan, jalankan perintah. Ini jasmani. Kita manusia ada rohaninya. Belum menyentuh ke rohani, ini belum. Nah, di sini Bapak Ibu, proses manusia itu jatuhnya ruhaniyah itu diterpuruk ketika saat mulai akil balik sampai umur berapa terserah macam-macam, itu ruhaniyah kita dijauhkan dari Allah, jauh. Laksana Nabi Adam itu dijauhkan dari surga, berarti ke dunia dikarenakan melanggar aturan memakan buah khuldi. Ruhaniyah kita juga makan buah khuldi, yaitu hubus syahwah. Udah, kita nggak usah saling menyalahkan. Memang semua proses kita sebagai manusia, sebagai anak putu Adam itu memang seperti itu. Makanya dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42, Iblis itu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, oke, saya kau cap sebagai makhluk yang ingkar terhadapmu, saya terima. Tapi tolong izinkanlah saya untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Illa ibadaka, kecuali yang tidak kami bisa jerumuskan ya Tuhanku, innahumul mukhlasin, mereka yang sudah masuk di dalam apa materi pada malam hari ini nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, memang di dalam surah Al-Isra yang menerangkan tentang la ilaha illa anta secara terang-terangan tidak memunculkan namanya zikir sirul asror,
Tidak, tidak. Tetapi kalau Anda mau sedikit saja menoleh, lihatlah al-haq, kebenaran, yaitu Al-Quranul Qadim. Di situ akan tertuang zikir tanpa lafaz, zikir tanpa ngucap, tanpa asma. Itu dilahirkan dari pendidikan tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi di sini Mas, kita sudah merasa bersalah pada Allah, merasa berdolim. Nah, ini munculnya buah dari nafsu lawamah dalam diri kita. Sudah kebaikan ini awal terbentuknya satu taubatan nasuhan itu di sini. Di sini Pak, ketika saat seseorang sudah menerima la ilaha illa anta, itulah awal seseorang bisa melaksanakan taubatan nasuhan ini. Kalau belum lungguh di situ, nggak akan disebut taubatan nasuhan Pak. Itu taubat dari kedzaliman ruhaniyah kita pada Allah, pada Allah. Inilah cara untuk membangun ruhaniyah kita kepada Allah untuk mendekat dan bisa kembali dan bertemu Allah. Di sini kuncinya, di sini. Jadi ilmu tauhid yang tidak ada batasnya, muaranya ada di sini. Makanya mungkin bisa kau lihat dalam surah Al-Anbiya yang nantinya yang masuk pada la ilaha illa ana, ini nanti akan tahu apa inti kunci dari semua wahyu, ada di situ. Al-Anbiya ayat 25 sering saya sampaikan. Pada malam hari ini akan menjawab semua persoalan suluk umat ini, mengapa lama tidak sampai, terus bagaimana caranya lekas sampai, kalau sudah sampai bagaimana terus sampai, bahkan yang terakhir di tingkatan maksum, di tingkatan bako. Ini solusinya ada di sini. Bapak Ibu, di dalam tauhid la ilaha illa anta itu menyimpan namanya pengamalan zikir yang disebut sirrul asror. Itu hanya nama Pak, artinya gini, di dalam rahasia, di dalam hatimu itu ada rahasia lagi. Di dalam hidup ada sang yang peran hidup itu, loh gitu. Yang dalam ayat lain Allah katakan laisa kamislihi sayun, yaitu ya ini loh telur, iki loh telur, ini sirul asrar, ya ini. Bapak Ibu, ketika manusia itu sudah ruhaniyahnya, hatinya bisa menerima ajaran hakikat, itulah awal dia sebagai calon kekasih Allah. Calon kekasih Allah gak mudah Pak Bu, orang mau menerima ini mboten mudah. Apalagi kita yang bersyariah, bertorikoh menengah ke atas, apalagi kita sudah tahu isi kandungan kekayaan bumi, kita akan tahu sab langit 7 bisa kita lihat dengan mata hati kita, apalagi susah untuk menerima ini. Dalam bahasa syariat, justru mereka yang susah dan kesulitan untuk tidak mau menerima ajaran hakikat makrifat adalah golongan kita. Pinter maca Quran,
bahkan hafid, hafidoh, suarane penak, ya. Dia ahli kitab, kitab apapun ahli. Apa kitab hadis apal, limang lemari ku apal. Bahasa nahwu mulai dasar sampai pucuk apal. Jurumiyah apal, Amriti apal, Alfiyah apal, Jawahirul Maknun dol. Wis. Hujah itu sudah dia hafalkan. Ijma' qiyas kitab apapun hafal. Lebih-lebih mereka yang seperti ini susah ruhaniyahnya itu untuk bisa menerima. Karena apa? Tahu? Kembali kepada keterangan kapan itu tentang masalah pelepasan sifat basaria. Gak mudah, Pak. Paling abot mereka itu, beliau-beliau itu. Untuk melepaskan sifat keakuannya hamba yang alim, yang kaya, yang mulia, susah. Loh, ini susah. Susah. Wangel, susah itu namanya angel. Sulit. Ya. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Tutupnya hati itu tambah tebal. Awangel, Pak. Semakin tebal tutupnya hati, maka semakin gelap dirasa. Makanya susah. Nyun sewu, karomah punya, akhirnya mati pun jasadnya enggak hancur. Jangankan jasadnya, ulesnya, kainnya masih utuh. Kebanyakan orang berspekulasi, berpendapat ini wali Allah. Tengere kekasih Allah tidak seperti itu. Nek model kaya ngono iku kuwi karomah iso. Ulismu utuh. Makanya di tengah-tengah umum sudah tidak menjadi rahasia. Orang yang tahu sesuatu yang akan terjadi mesti dituduh iku wali Allah. Subhanallah. Keumpama di medsos gak ono, gak diweni aturan ngono tak lebokno nang medsos mang. Laweg go, Pak. Merawongkol ditokno langsung mak baraul ngono. Artinya wis kenemenan lah, Pak, Bu, saya ngomong seperti itu kenemenan. Apa sih kenemenan ya? Napa? Bahasa Indonesia ini kenemenan. Terlalu. Sama. Allah akan menghancurkan pada satu kaum kalau kaumnya itu sudah terlalu. Ini pasti sejarah para rasul dulu seperti itu. Kalau sudah terlalu udah dihancurkan. Jo enak-enak sing ngono Sidarjo amblek iku mari ngono. Ayo sapa Sidarjo iku hidup lapindo iku. Penurunan tanah sudah ada. Hati-hati kuwi ya. Hati-hati amblek ya mak belang. Enak Gus mati bareng. Narape kuwi sok turun-turunan. Bon. Bapak Ibu, apa sebabnya ketika kita ngalami berpuluh tahun mata hati kita buta, sekarang sudah tidak buta? Kronologinya bagaimana? Dan itu pun tidak mudah.
kita bisa mencapai pada posisi fitrah kembali. Monggo kita bahas di dalam kitab Hikam pasal berapa itu, Pak? 445 tentang basiroh atau mata hati. Su'aul basirati utawi cahya sinar iman, cahaya sinare ati iku yushiduka, bisa meruhake, bisa memperlihatkan terhadapmu ka ing sira kurbahu ing idee Allah mingka saking ira. Cahaya hatimu itu bisa memperlihatkanmu terhadap Allah itu dekat. La ilaha illa anta, di depan berarti Allah dekat. Kita dalam hati merasa bahwasanya Allah dekat itu karena syu'aul basyirah, nur cahaya ruhaniyahmu itu. Lah, nur cahaya ini akan didatangkan Allah di dalam hatimu karena Anda pertama sadar diri selama ini kita zalim terhadap Allah. Otomatis sadar diri bahwasanya kita zalim ruhaniyah kita terhadap Allah, otomatis Anda menerima ajaran hakikat ini. Yang keluar dari tauhid la ilaha illa anta ini, Pak. Kita kan biasanya mulai kecil diajarkan tauhid, keluarnya ilmu la ilaha illallah dan huwa Allah. Wah, sik ngelu iki Allah sing ndi wong sik jeneng masih nama. Huwa, oh di sana. Wis dia itu kan jauh, Pak ya. Dia. Makanya kita sering mengatakan apa jari katanya yang mengecat Lombok ini. Tangannya mesti duding ke atas, gak mungkin duding ke bawah, gak mungkin. Karena Allah kita anggap jauh. Dengan cahaya basirahmu itu, maka ruhaniyahmu itu akan merasa Allah amat dekat. Inilah yang dimaksud Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Iman yang ihsan di muraqabah, iman yang sudah ihsan di muraqabah, bukan di musyahadah, belum. Di muraqabah sudah menganggap di dalam hatimu ada rasa, ada iman kalau Allah itu dekat. Karena apa? Didonongno, didodingno, dijelasno kelawan ilmu. Allah itu di depanmu ini loh, ambek di dalammu itu hidup itu loh. Karena itu dibuka niki. Nek biyen kan tidak seperti ini. Kalau dulu, kalau kau sudah tahu galihnya kangkung, kau akan tahu Allah. Lah gitu dah. Wis nang sawah mutei kangkung. Berkata kau kalau sudah tahu teracaknya kuntul mibur atau burung yang terbang, kau dikatakan sudah ketemu Allah. Jadi menghadap ke atas ada kuntul mibra nelek iki bae. Saya teringat, Pak,
ketika saat orang tua saya itu mengatakan tentang susuani angin. Menurut saya sih nggak salah, tapi beliau mengatakan itu salah. Saya sejak kecil itu Pak Bu ya, mohon maaf, saya di samping orang nggak punya apa-apa, nggak punya, penggawaian saya adalah buruh angon. Tahu buruh angon? Jadi saya ngarit mulai kecil itu, ngarit. Nah, biasa ketika kemarau itu kita susah mencari rumput, ya. Ya dah. Seingat saya itu petani sini dulu kalau kemarau itu yang ditanam itu wijen. Tahu wijen ya? Yang buat onde-onde itu loh ya. Itu. Tapi seru Pak, kalau musim-musim begitu itu teman-teman itu bawa kerbau itu dibawa ke tanah lapang diadu, suka seneng adu loh. Nah di situ ada lesus Pak, bahasa Indonesia lesus itu apa? Angin punting, yang angin yang muter-muter itu ya. Orang tua mengatakan kau kalau sudah ketemu susuani angin itulah Allah. Menurut saya itu benar, susuani angin adalah pusaran itu, tak omong. Jadi saya sempat diketak ndasku. Saya sudah tahu Allah wujudnya, mana? Katanya susuani angin itu lesus, diketak. Oh bukan. Oh. Bapak Ibu, begitulah orang tua dulu itu merahasiakan hal itu semata-mata untuk mendidik kita supaya kita mau untuk beriadoh, kita supaya lekas terus memperhatikan tentang zikirnya. Begitu kalau sudah aku resapi seperti itu. Tapi udah, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang sudah digelar ngilmunya untuk Anda supaya muncul keyakinan dalam hatimu bahwasanya hidup itu Allah. Manakala hatimu sudah bisa menerima, yakin kalau hidup baik di dalam maupun di luar dirimu itu Allah, itulah namanya hatimu sudah su'aul basyirohnya sudah menyala. Menyala. Sebagian ulama mengatakan berangkatnya di hati itu karena akal, iman itu. Mengapa mengatakan iman? Lewat ilmu, logika diterima. Tapi mohon maaf, kalau tidak tembus di dalam hatimu, tidak akan pernah muncul su'aul basirohnya, enggak pernah. Sehingga apa pada malam hari ini tolong untuk diterima dengan hatimu lewat iman, jangan di akal, ya. Sinarnya hatimu itu dikatakan muncul yang disebut su'aul basiroh, iman. Iman yang mengimani bahwasanya hidup baik di dalam maupun di luar dirimu itu adalah Allah wujudnya. Dah, iki digegem. Iku yushiduka. Iman yang seperti itu sebagai proses bisa memperlihatkan dirimu terhadap kurbahu ing ide Allah di dirimu. Loh ini. Tapi dekat itu masih ada jarak. Apa jaraknya? Antara kau dengan Allah. Jaraknya antara kau dengan Allah, ya kau sendiri. Kalimat dekat itu belum esa, belum tunggal. Sehingga di situ wajar muncul ada hamba, ada Allah, ada yang melihat, ada yang dilihat. Itu su'aul basiroh.
Banyak yang berkata, Gus, caranya dzikir sirul asal bagaimana sih merasakan? Bingung saya, Gus. Aku biyen yo bingung. Makanya tadi hanya kali ini saya berstatus untuk jamaah tidak bisa sampai ke pondok, bisa diikuti lewat di rumah di YouTube live langsung. Karena ini sangat amatlah penting bagi Anda. Oke. Nice. Kalau itu sudah Anda terima ajaran hakikat itu, ilmunya itu akan memberikan petunjuk terhadap kita bahwasanya hidup inilah wujudnya Allah di depanmu dan di luarmu. Hujahnya mana? Dasarnya mana? Dalilnya mana? Kemalan Pak orang yang tanya dalil, ya tak? Buka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Sudah dikatakan bahwasanya dia hidup, bahasanya huwa. Huwa itu maknanya adalah hidup. Boleh diartikan huwa itu Allah. Awwal wal akhir. Dia di awal juga di akhir. Artinya awal segala persoalan sikon apapun, masalah apapun dan akhir itu hanya Allah yang berperan. Hidup itu wadzahiru wal batin, termasuk di dalam dan di luar dirimu, di dalam dan di luar dirimu, semuanya. Ini masih muncul nama loh Pak, nama awal, nama akhir, nama zahir, nama batin. Kalau melihat ini seakan-akan Allah butuh tempat, padahal Allah gak butuh tempat. Oleh karena ini pembahasan kita proses, maka seakan-akan Allah itu butuh tempat. Padahal Allah tidak bertempat. Mengapa tidak bertempat? Karena selain Allah sudah tidak ada. Mana tempat? Gak ada. Zahir gak ada, batin gak ada nantinya. Kalau sudah sampai hakul basiroh. Ini kita masih bahas su'aul basiroh. Ketika ruhaniyah jenengan ini menjadikan su'aul basirah sebagai modal awal untuk bertemu Allah, apa langkah selanjutnya yang dilakukan? Si salik itu harus berzikir ngencepno iman iku mau. Kan gak diucap Pak ini, gak diucap, dirasa. Urusan fisik Anda beraktivitas apapun, saya tidak berbicara tentang apik syariate enggak syariate enggak. Aktivitas jasmani apapun Anda, ya, sibukkanlah ruhaniyahmu itu ngencepno su'aul basiroh. Udah. Semakin kau terus menerus menancapkan su'aul basirah, maka semakin kuat imanmu itu. Sebab di dalam su'aul basirah fungsinya ganda. Pertama, membunuh, menghilangkan iman ruhaniyahmu yang asalnya terhadap selain Allah, ini dihanguskan supaya hanya imanmu itu hanya pada Allah, hidup itu yang segala-galanya. Tadinya kita beriman bahwasanya yang ngaji itu adalah Mr. Bell. Kenal Mr. Bell? Klakson itu lah Bell toh Pak? Ya Mr. Bell. Kita tadi mempunyai iman bahwasanya Mr. Bell yang ngaji. Kok andai kata aku gak ngaji nang Mr. Bell,
Saya tidak kenal dzikir sirul asrar. Mr. Bell, matur suwun ya Mr. Bell. Iku proses ya. Seakan-akan Anda menuduh, meyakini di dalam hatimu yang namanya petunjuk, bukanya hati seakan-akan sumbernya dari makhluk Mr. Bell. Karena apa Anda seperti itu? Pakai logika. Andai kata Mr. Bell gak datang, gak mungkin aku itu bisa memahami tentang sirul asrar. Lah gitu toh. Cuk, akalmu itu. Deke nakalmu iku. Letakkan. Ya iki gara-gara iki sing bundeli ning atimu, akhirnya ora tekan-tekan Gusti Allah. Mohon maaf. Oke lah, itu proses, tak maklumi. Karena kau masih memakai akal. Jikalau kau masih mau tetap memakai akal sampai kapanpun, pujaanmu iku nang aku makhluk. Sumpah ini. Pujaanmu itu terhadap yang kau yakini dia yang memberikan. Gurune gendeng, santrine gendeng kuadrat tambahan. Gurune gila penghormatan, santrine yang ngono, gak wani metu teko kono, kula balak-balik disebdo ae. Wis lerenono. Baik guru maupun murid lerenono. Saya berani mengatakan ini karena Rasulullah sendiri bicara. Rasulullah sendiri bicara. Itu tingkatannya Rasul Muhammad. Wong Anda itu halah seuyuwe. Kita itu seuyuwe, paribasane ngoten lho Pak nggih. Umpama seperti itu. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innama ana nadhirum mubin. 1, 2. Kul innama ana basarum mithlukum. Loh, Rasulullah mengatakan, umatku, aku iki padha ambek kuwi ngger, padha menungsone. Saya ini sama dengan kau, sesama makhluk manusia. Mengapa kau menyembah aku? Mengapa kau memuji aku? Sembahlah siapa yang ku sembah. Innallaha rabbi, kata Rasul, wa rabbukum hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya yang ku sembah adalah Allah, iku Tuhanku ya Tuhanmu. Hadza, itulah jalan yang lurus. Sekarang banyak yang mendengung-dengungkan, bahkan mengibarkan bendera pujaannya ruhaniyah terhadap selain Allah. Marenono. Wis ta. Kita tidak akan bisa berhenti Bapak Ibu manakala tidak mau menerima tauhid la ilaha illa anta wa ana. Itu wis. Kuncinya ada di situ. Bah kowe mangkel, bah kowe panas kabeh, ra urus. Metu rekaman iku Mang. Enggak. Hah? Ya wis ngono. Sing medongkel Pak cek beluwong ngoten lho Pak. Udun iki ket biyen niku tak empet ae udun iki. Tapi yo tak rasa masalah, kemeng kabeh aku yoan. Ya, kemeng banget. Itu Rasulullah mengajarkan pendidikan yang bertauhid, yang lurus, itu di situ. Wahai saudaraku yang masih ingin dipuja oleh umat disebabkan karena ilmumu, karena karomahmu, karena kesaktiamu, karena hartamu, karena kealimamu, karena keibadahamu,
Dulur, detik iki aku ngomong terakhir ya, lerenono. Berhentilah untuk tidak ingin dipuja masyarakat. Estu. Kita boleh teringat makalah Syekh Ibnu Athaillah terkait pujaan masyarakat Bapak Ibu. Gak tahu aku nggak ingin ya. Lagi iki tak gawe. Ngerti? Udah sampai di sini kita berdebat tentang khilaf-khilaf hukum syariat, berhentilah. Udah sibukkan untuk membangun rohaniyahmu terhadap Allah. Sibukkan. Terimalah ajaran Rasulullah ini yang membimbing rohaniyah kita untuk bisa mengesahkan Allah dengan sempurna. Udah, berhentilah kita yang tadinya merasa begini, merasa begitu dan lain sebagainya. Udah, sudahi. Kita teringat makalah satu makalah Syekh Ibnu Athaillah bahwasanya pujaan masyarakat, pujaan santri, pujaan pengikut, wah-wahani pengikut itu adalah racun yang mematikan tentang imanmu di mata Allah. Kau akan keseret dengan pujaan itu, otomatis akan menjadi budaknya itu. Makanya mengapa kita punya murid macam-macam, ada yang sugih, ada yang melarat, yang miskin, ada yang sugih loman, ada yang sugih medit, ada yang melarat loman, apa ini sing diwenehno? Ada yang melarat melekis. Kita sebagai guru atau mohon maaf sebagai imamnya, manakala belum rohaniyahnya belum menerima isi tauhid la ilaha illa anta, tak pastikan kau pasti suka pada muridmu yang kaya, yang loman. Ih, sungguh. Akhirnya sing melarat tidak kau reken, tidak kau perhatikan. Kuwi rene bondo dengkul tok. Ngomong ngoten. Subhanallah. Itu pasti Bapak Ibu karena sudah rumus, nggak bisa kau bujui, nggak bisa. Kau mengelak jasmanimu, lesanmu, nggak bisa. Pasti isinya dalam hati kita seperti itu. Akhirnya apa? Menjunjung-junjung yang sugih-sugih, sing loman. Kita tidak tahu, sugih lah pendelengan meripatmu, dia utangi akeh. Loh iya. Loh kita tidak tahu toh. Ada Pak Guru wis gak ngereken iku, pokoke omahmu iku maglong-maglong pinggir embong, tandurane lombok terong, sing muteh udele, nganggep dia itu penuh kemewahan. Tidak, kita tidak tahu kalau dia itu penuh hutang. Sebetulnya beliau pingin juga loman, tapi apa nih sing diloman no? Lah wong kabeh muter seperti kitiran ya, melebu metu. Kita sebagai orang lain hanya melihat nyawange koyoke penak, tapi ngreges sing ngrasakno yoan. Lah guru yang belum kemasukan tauhid la ilaha illa anta tidak mau tahu Pak. Bah kui ancur bandak, sing penting aku gaya. Duit serba, omah gedong. Sembarang tumpaan api. Gak ndelok murite, pengikutiku kelayapan. Udah
nggak lihat itu. Sing penting wah gedungi, wah pondoke, wah sembarang, wah. Wow, terus gue nek mate ya wah. Gini. Aku nasihati terhadap anda yang merasa yang masih terjebak di sini, terimalah la ilaha illa anta ini. Anda akan keluar dari itu semuanya. Artinya gak kesensem ku. Kalau anda sudah tidak kesensem dengan kebiare dunia yang ada pada santrimu, kau tidak akan pernah minta. Akhirnya kembali. Bagaimana saya akan bisa memberikan kepentingan terhadap umat? Artinya kepentingan pribadi itu dikalahkan kepentingan terhadap umat. Nantinya akan di situ. Wis tak iku rumus, kuwi gak iso mbujuk. Gusti Allah kok bujuk. Ora iso. Nggih. Bon. Kita kembangkan terus su'aul basyirah itu dengan bentuk selalu berzikir ruhaniyah. Zikirnya adalah tetap merasakan, meyakini semuanya itu Allah. Nah, di sini ganda. Fungsinya su'aul basyirah itu ganda. Satu, akan membumi hanguskan iman selain Allah. Yang tadinya itu mang Mr. Bell yang merasa dalam hati kita yang ngaji. Ketika su'aul basyirah sudah menancap, akhirnya tembus terhadap hidup di dalam Mr. Bell. Asli nih Mr. Bell ngomong cocote iku podam yang tintin iku mang lo ya. Yang jero ana sing ngebel. Yang jero lho ana sing ngebel. Bukan suarane mobil iku saya katakanlah lapangan. Iku suarane supire. Sing ngebel mang. Adi wujud tintin itu akhirnya nyopo sampean. Menyapa terhadap kita Allah itu apa sapaan? Lihatan aku iki. Ojo lihat modele mobil ini, ojo. Modele mobil ini macam-macam Pak. Ono sing pesek, ono sing macam-macam. Ono sing ayu, ono sing enggak. Ono sing ganteng, ono sing enggak. Ono sing wis jangan lihat mobile iku, lihatan sing ngebel. Sampean kok ngasih sing ngebel ngono. Wis ta, aku kepingin roh. Garwamu ning omah yo. Katanya pitu wayu-wayu kabeh. Musuh situk niki supire gak ono bandingane. Mesti kok tinggal pitu iku. Mesti kok tinggal 7 itu. Artinya Bapak, kalau ruhaniyahmu itu sudah tertanam su'aul basyirah terus menerus sampai Anda itu bertemu hidup di situ, mohon maaf, ruhaniyahmu itu tidak akan gampang kepincut terhadap selain Allah. Di situ. Nek jasmani tetap, tapi ruhani nggak iso. Kalau sudah syu'aul basyirah yang pertama di dzikir sirul asrar yang disebut syu'aul basyirah, lanjut yang kedua nanti Anda akan masuk terhadap ainul basyirah. Ainul basyirah. Ngebel, meo ngebel. Nuyo yo aneh. Ngebel ya nih mang. Berarti pesing iku ya jerone pesing ono Gusti. Allah, berarti Gusti Allah nggih pesing nggih. Coba kalau kita melihat kucingnya, saduklah kita. Nggih. Bojo kakean cocot. Dikasih uang 10.000, 20.000, bahkan 100.000, sik panggah, sik pancet ngomong kurang, sepak. Tapi sampean ya kalau melihat Allahnya nggak mungkin nyepak, dilus-lus.
Ya kok bengi ae arek cek turu dhisik. Bon. Apa ainul basyirah wa ainul basyirati utawi ainul basyirah iku yushhiduka adamaka, cahaya makrifat ain ya, utawi cahaya makrifat pada dirimu iku yushhiduka bisa memperlihatkanmu ada maka ing ora anane awakmu, tidak ada dirimu sudah tidak ada, liwujudihi krono arai sebab wujude Allah. Mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu atas ketiadaanmu karena wujudnya Allah. Liwujudihi krono arai wujude Allah. Gini maksudnya. Dengan su'aul basyirah terus kau lakukan yang tidak mengenal waktu setiap napas. Di situ nanti ada momen waktu tertentu yang dijanjikan Allah tadi loh dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah dan melakukan zikir ini, maka Allah akan menempatkan waktu pasti terjadi pertemuan itu. Kapan itu? Kalau muncul, kalau ruhaniyahmu sudah ditarik ke ainul basyirah. Apa ainul basyirah? Bertemu dengan cahaya makrifat itu yang didatangkan Allah di dalam hatimu. Oleh karena kau terus berzikir, maka disitulah akan memperlihatkan bahwasanya dirimu roh makhluk itu tiada. Pada hakikatnya tidak ada. Berarti keakuanku yang tadi alim lepas, sudah tidak ada. Keakuanku tadi yang memberikan tausiah adalah Mr. Bell, sudah tidak ada. Karena apa? Nyatanya Allah hidup itu. Terus ditanya, siapa sing ngaji? Allah. Itulah hakul basirah. Bisa. Itu dalam dirimu. Tapi bukan berarti ini berlaku pada orang lain yang belum sampai di situ. Nggak bisa Bapak Ibu. Orang yang buta tidak akan pernah mengatakan itu Allah datangnya. Datangnya semua apa? Petunjuk itu datangnya dari Allah. Tidak. Dia pasti akan mengatakan datangnya itu dari Mr. Bell. Masih kan brol Pak guys. Ya. Ya Allah. Kemeng rasanya hatiku nek gak ditokno iku kemeng. Itu laksana udun. Bahasa Indonesia ini penyakit udun Bapak. Bisul lah. Itu kalau nggak keluar rasanya adalah kemeng kabeh. Cenut-cenut semuanya. Tapi ya sakit nek dipina ya. Sakit. Terasa sakit kau rasa. Is gak apa-apa. Biarlah itu sakit dirasa. Tetap itu harus dilakukan. Terus detik-detik nyatane wujude Allah urip itu dalam pandangan mata hati jenengan
Itu setelah hijab keakuan kita, makhluk roh itu dihilangkan Allah. Itu akan hilang, sebabnya persoalannya tetap jenengan itu berzikir di su'aul basyirah tiap napas. Ini akhirnya dilepas Allah. Jadi wujud ganda su'aul basyirah yang pertama menghilangkan hijab selain Allah tadi, akhirnya yang kedua nyatane Allah. Iku. Ini tertuang di dalam surah. Nek takok ahli kitab, mana dalilnya itu? Matane kokon buka nok nggone surat Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa melepaskan taghut dalam rohaniatnya, wa yu'min billah, pasti akan makrifat Allah. Ini lah taghut yang ku maksud bisa menjadi berbentuk aku merasa alim tadi loh, aku merasa sugih, aku merasa bisa, aku merasa merawantak nang timur tengah kono. Wis iki lepas semuanya, wa yu'min billah, kau pasti akan bertemu Allah. Cara iman yang menyirikkan, mensyirikkan terhadap Allah itu hilang, baru imannya hanya Allah. Hati melihat burung mabur Allah, hati ya melihat apapun tembus langsung Allah. Membaca zikir jahri la ilaha illallah, ruhaniyah tembus terhadap wujudnya Allah. Hati membaca zikir Allahu Allah, tembus rohaniyahnya terhadap hidup itu. Inilah maksud ainul basirah. Jadi cahaya makrifat, cahaya hati itu akan bisa menunjukkan terhadap dirimu, sesungguhnya dirimu itu li'adamika, atau bahasa ini adamaka, ketidakadanya dirimu itu nyata. Sebab apa? Liwujudihi, karena datang wujudnya Allah. Itulah yang kumaksud, kegelapan akan hilang manakala cahaya itu datang. Setelah datang, nyatalah apa yang kau lihat tadi. Tadinya itu gelap, Pak. Aku nggak bisa melihat jajan apa ini, Pak. Nggak bisa melihat ini, wujudnya nggak bisa ini. Bagaimana aku makan? Nggak bisa, wong nggak kelihatan karena gelap. Kok aneh sih, Rek? Ketika lampunya sudah menyala, kegelapan itu hilang, maka nyatalah jajan ini boleh dimakan. Monggo sing kersa. Amen ning kono iso ngopi, aku nyocot terusnya. Udah. Yang terakhir, wa haqqul basyirati, utawi nyatane Allah. Iku wis nyata. Iku yushiduka, bisa menunjukkan terhadap dirimu, wujudahu ing wujude Allah, la ada maka ora anani ira manungsa, wala wujudaka lan ora wujud ira. Artinya apa? Ketika saat sudah sampai ke ainul basyirah, secara otomatis hakul basyirah itu menyertai jenengan. Nyatanya Allah, hakikatnya Allah, nyatanya Allah, atau adanya Allah itu, mohon maaf, akan memberikan kekuatan penuh terhadap imanmu yang tidak bisa diubah atas wujudnya Allah itu. La wujudaka, la adamaka,
Jadi wujud Anda, ketidakadaan Anda itu nyata. Jadi sudah wajar Syekh Al-Halat mengatakan aku iki Allah, wajar sudah. Karena selain Allah dalam diri Al-Halat, termasuk Al-Halatnya atau makhluk lainnya itu ing monggo Al-Halat itu sudah tidak ada. Bisa. Makanya kemarin-kemarin itu saya katakan su'aul basiro itu rasa, ainul basiro itu kau sudah bertemu, hakul basiro itu sudah imanmu menyatakan hanya Allah yang ada. Kalau sudah sampai di situ, otomatis Allah akan meletakkan statusmu, inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya muncullah pendidikan tauhid, itulah yang disebut la ilaha illa ana. Muncul dzikir fana'ud dzikri. Jelas. Untuk sampai ke la ilaha illa ana, prosesnya dari la ilaha illa anta. Ini Bapak Ibu, proses kronologi rohaniyah, membangun rohaniyah lewat cahaya yang harus ditaruh di dalam hati panjenengan kali kula. Sekali lagi, bukannya saya tidak percaya atas semua makalah atau fatwa di dalam ibadah bangsa jasmani, enggak, bukannya saya tidak percaya. Yang di situ mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan hakikat dan makrifat. Cuman saja saya tidak sefaham, itu aja. Mengapa saya katakan seperti ini? Jelas, manakala beliau tidak mengajarkan isi la ilaha illa anta wa ana, khususnya ana, maka tidak akan pernah muncul namanya wahyu Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Bahkan di situ dipertegas, setelah kalimah la ilaha illa ana ada kalimah yang meneruskan apa? Fa'budun. Ini Pak, fa'budun. Apa fa'budun? Kata perintah. Kata perintah. Andai kata diberikan kepada Rasul kata perintah, itu adalah Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan umat supaya masuk di tauhid la ilaha illa ana, tauhidnya supaya bisa mengesahkan Allah di situ. Satu. Yang kedua, apabila dikembalikan kepada kita sebagai umatnya, maka kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Tadi Rasulullah diperintahkan untuk mengajarkan, kita sebagai umat diperintahkan untuk mengamalkan supaya bisa menyembah hanya pada Sang Yang Tunggal, Sang Yang Esa, Sang Yang Dumadi, atau Sang Yang segala-galanya, Sang Yang Maha Kuasa. Itu Sang Yang Tunggal. Supaya sampai di situ. Makanya ada bahasa fa'budun, ini ya, fa'budun. Ini kata perintah. Artinya wajib kita sebagai umat untuk menyembah benar-benar sampai pada ana. Sampai ditegaskan, kalau nggak salah, mohon koreksi, apakah ini termasuk
hadis qudsi atau makalah, mohon dikoreksi ini. Janganlah kau sembah namaku Allah. Janganlah kau sembah sifatku hidup, disebut zat. Tapi sembahlah aku. Aku ndi iki? Ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Ana kan bahasa Arab, Pak Bu. Bahasa Indonesia saya lebih dekat aku. Bahasa aku. Loh, kalau sudah ke aku, ya, itu detiknya ya Pak ya, kita di posisi Ainul Basyirah. Aku. Berarti anta kemana? Tidak ada Pak ya. Kita bicara anta Allah, mesti ono ana saya hamba. Berarti masih ada dua. Itu duduknya di Syu'arul Basyirah, masih ada dua. Berhubung ini sudah terus kita lakukan dzikirnya itu, maka sesuai dengan janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 tadi, Ainul Basyirah, Anda sudah sampai pada Allah di musyahadah. Ketika saat di situ hancurlah Anda, merasa diri Anda dalam hatimu itu sudah tidak ada, tinggal aku Allah. Itulah yang disebut makrifat. Jelas Pak Fungi? Jadi makrifat itu tidak ada dua. Jadi aku yo kau, kau yo aku. Di situ sudah tidak ada awal akhir, zahir batin, yang ada aku. Aku. Aku iki sopo. Aku iki Allah. Nek takok aku iki sopo, niku sik bingung. Dijawab aku iki Allah. Kalau sudah jawab di sini, posisi rohaniah sampean sudah di musyahadah, wis makrifat Allah. Kalau kita masih aku iki sopo, berarti wong bingung. Awake dhewe kok gak eruh. Yes, memang kabeh prosesnya kita bingung dulu Pak. Ya, nggak apa-apa. Cuman teruskan itu, biar kita sampailah pada yang dimaksud Rasulullah, illa ana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah tentang masalah tauhid la ilaha illa anta sebagai inti untuk menuju la ilaha illa ana. Zikirnya sudah kami kupas untuk membangun rohaniah Anda bisa sampai kembali kepada Allah. Urusan Anda yang belum bisa menerima, saya juga mohon maaf karena saya hanya sebatas menyampaikan aja, urusannya itu apa kata Allah itu nanti. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rasyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, yang akhirnya apa yang kita amalkan tadi bisa menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.